pemerintah juga akhirnya meluncurkan undang-undang pelindungan data pribadi. Meskipun sampai sekarang belum ada tindak lanjut jelas dari undang-undang itu ya. Meskipun secara sektoral mereka sudah memiliki kebijakannya sendiri, terutama yang di finansial sektor tentu mereka sudah punya regulasinya sendiri karena finansial itu yang paling highly regulated. Tapi yang di industri lain ini masih bingung, kita mau ngapain ya, nunggu apa lagi nih gitu kan. Halo Sobat Inti, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai cyber security dan tantangan keamanan digital. Pak Fengki, dengan transformasi digital yang sekarang semakin masif gitu Pak, bagaimana sih Pak Aptiknas melihat pentingnya cyber security dalam menjaga data dan informasi digital kita di Indonesia ini Pak? Ya, jadi ini mungkin hal yang menarik juga ya, karena di Aptiknas kami bahkan memiliki satu struktur organisasi sendiri ya, jadi mulai ada wakil ketua umumnya, itu kebetulan adalah Ono Purbo, jadi itu tokoh yang juga sangat disegani di Indonesia. Kemudian bahkan sampai ke bawahnya itu kita memiliki beberapa konsentrasi tertentu gitu. Misalnya ada Pak Alfon itu bicara tentang cyber security awareness. Karena apa? Karena salah satu kelemahan di kita itu kan sekarang adalah orang tahu nggak sih gitu kan gitu. Jadi Aptiknas itu memiliki struktur organisasi yang mungkin cukup kompleks kalau terkait dengan cyber security. Nah, yang menjadi pertanyaan kan, kenapa harus sampai seperti itu ya? Karena menyiapkan struktur sendiri khusus gitu ya. Karena kita lihat pada waktu kami berdiri dulu 2017, ini belum ada tanda kutip asosiasi yang secara khusus memfokuskan diri terkait dengan cyber security. Kalau sekarang mungkin sudah banyak beberapa ya. Nah, pada waktu itu juga kita melihat pentingnya beberapa hal yang harus kita coba kita kawal. Dan itu sampai sekarang memang masih ada yang menjadi PR atau masih dalam pembahasan lah di pemerintah dan lain sebagainya. Nah, ini yang menurut saya pentingnya kita memiliki itu. Kemudian di Aptiknas itu ada sekitar 30-an lebih pengusaha yang memang berkonsentrasi di bidang cyber security. Mulai dari sebagai prinsipal, dia adalah distributor dari produk-produk cyber security, kemudian bahkan sampai ke konsultan ya keamanan cyber. Karena apa? Karena salah satu yang kita pada waktu itu minta adalah memang ada dilakukannya whitelist. Ada list perusahaan-perusahaan yang memang sudah disertifikasi dalam hal ini oleh BSSN yang bisa memberikan pendampingan atau konsultasi terkait dengan keamanan cyber. Nah, ini yang sudah berjalan selama ini. Dengan sekarang kan isu cyber security itu sangat krusial ya Pak ya. Nah, menurut Bapak sendiri apakah regulasi yang ada sekarang di Indonesia, regulasi dan kebijakan itu sudah cukup Pak untuk mendukung sektor cyber security di Indonesia sendiri? Ya, dibilang cukup, kita nggak bisa bilang cukup sekarang ini ya. Kenapa? Contoh, misalnya kita dulu kita bicara pentingnya ada data yang harus disimpan di Indonesia. Pemerintah telah mengeluarkan regulasi terkait gitu ya. Kemudian pemerintah juga akhirnya meluncurkan undang-undang pelindungan data pribadi. Meskipun sampai sekarang belum ada tindak lanjut jelas dari undang-undang itu ya. Meskipun secara sektoral mereka sudah memiliki kebijakannya sendiri, terutama yang di finansial sektor tentu mereka sudah punya regulasinya sendiri karena finansial itu yang paling highly regulated. Tapi yang di industri lain ini masih bingung, kita mau ngapain ya, nunggu apa lagi nih gitu kan. Dan kita lihat juga sempat ada ketidakjelasan ini siapa sih harusnya yang menangani terkait dengan keamanan cyber, apakah BSSN atau Kominfo pada waktu itu ya, sekarang Komdigi. Jadi inilah yang menurut kita mesti punya hal yang jelas. Kemudian kalau Aptiknas juga kemarin menyuarakan pentingnya kita mendorong undang-undang tertentu yang sekarang sedang dalam pembahasan ya, misalnya undang-undang KKS ini. Undang-undang ini juga sangat penting buat negara kita ya, karena di situ lebih baik dan lebih jelas apa yang harus kita sebagai negara untuk mendukung keamanan cyber di negara kita sendiri. Jadi sekarang berarti kebijakannya itu perlu diperbarui lagi ya Pak ya? Atau disesuaikan dengan cyber security yang terus ada berkembang gitu ya Pak? Ya, dunia keamanan cyber atau cyber security itu berkembang sangat pesat. Dalam waktu hitungan detik banyak hal-hal baru yang bisa terjadi. Nah, tentu
kalau bicara regulasi kan harus siap. Kalau teknologi kan selalu berkembang. Satu lagi yang penting juga adalah kesiapan SDM kita. Ya, balik lagi ke urusan SDM. SDM kita ini siap Pak untuk bisa menjadi yang menjaga juga ya keamanan cyber di negara kita sendiri. Belum lagi kita nih sebagai pengguna user biasa yang seringkali juga kita nggak tahu ya sekarang ini lagi berkembang banyak ancaman keamanan data kita diambil ya kan. Kemarin ada yang kasusnya ini, kasusnya itu, banyak sekali gitu. Nah sekarang kita aware nggak tentang itu kan? Nah itulah kenapa kita punya Aptiknas, tim yang khusus untuk melakukan awareness gitu. Karena tiap hari dia ngomong tuh tentang awareness. Ini loh, ada case ini loh, ini ada case ini loh. Jadi itu menjadi penting. Sosialisasikan gitu ya betul, Pak? Betul. Nah kan tadi Bapak menyebutkan mengenai awareness nih Pak. Aptiknas kan terlibat nih Pak dalam meningkatkan kesadaran soal keamanan digital pada masyarakat. Mungkin Bapak bisa ceritakan sedikit tentang langkah-langkah yang dilakukan untuk sosialisasi kepada masyarakat sebagai dan para pelaku industri itu sendiri Pak. Ya, yang pertama tentu kalau ini terkait dengan bisnis, ya kami dari Aptiknas tentu bersuara ya. Karena apa? Misalnya mempengaruhi banyak hal kan. Nah, apa saja yang terkait dengan ini? Biasanya lebih ke urusan regulasi. Ya, kalau sekarang kita bicara, kita lagi mendorong tentang segera disahkannya RUU Keamanan dan Ketahanan Cyber, misalnya gitu. Kemudian kita bicara juga tentang pentingnya tindak lanjut dari Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Nah, kalau kita bicara yang sesuatu yang real di masyarakat, ini kan banyak case-case yang muncul. Mulai dari penggunaan APK yang bermasalah gitu kan. Tahun lalu kami memang punya flagship event terkait dengan keamanan cyber. Nah, di flagship event itu kami membuat conference. Nah, di conference itu kita mengeluarkan rekomendasi ke pemerintah dan ke publik. Nah, di rekomendasi itu juga salah satunya adalah pentingnya kita melihat apakah aplikasi-aplikasi yang kita pasang di kita punya handphone itu aman atau tidak. Apakah dia membocorkan data kita atau tidak, gitu kan? Nah, kalau dia membocorkan data kita tahu apa enggak? Nah, jadi perlunya untuk bisa melakukan analisa atas apa yang kita install ya di dalam ini. Kemudian selalu kita akan terima banyak informasi baru. Kemarin yang baru berkembang kan PDF yang kalau di-download nanti dia bisa pasang apa. Sekarang gambar ya kan, gambar gitu, ya kan, yang bisa pasang apa gitu. Jadi akhirnya diajarin, oh ya besok-besok nanti kalau pakai WA tolong di-set dia nggak automatically download image-nya gitu kan. Nah jadi inilah yang kita ajarkan. Itu sesuatu hal yang mudah, tapi orang nggak mau lakukan kadang-kadang kan, gitu. Tapi setelah kena case-nya, uangnya jebol, nah baru dia ribut gitu loh. Lalu dari Aptiknas sendiri apakah ada edukasi gitu Pak terkait talenta digital yang tadi Bapak sebutkan? Jadi di anggota kami mungkin ada sekitar 10-15 yang berkonsentrasi terkait dengan talenta digital. Salah satunya yang pertama tentu kita punya LSP, ya, Lembaga Sertifikasi Profesi. Itu LSP SDM TIK. Di LSP ini kami melakukan sertifikasi skill ya terkait dengan keamanan cyber salah satunya. Kemudian kami punya teman-teman yang anggota yang mainnya di pelatihan keamanan cyber. Jadi mereka ini memang memberikan pelatihan, ya kan? Kemudian kami ada seminar, ya kita bikin seminar di berbagai kota untuk terkait dengan keamanan cyber, tapi biasanya ke industri tertentu. Misalnya industri pendidikan, ada industri ke manufaktur, ada ke pemerintahan gitu ya. Karena masing-masing industri ini akan punya behavior yang berbeda. Kemudian kami juga ada program-program yang orang bisa ikuti secara online, ya kan? Kami punya weekly webinar itu melalui eventcerdas.com. Kami punya pelatihan atau workshop melalui 521talenta.com. Jadi banyak yang seperti ini yang dikembangkan oleh anggota. Dan ini kami kumpulkan semua menjadi effort bersama, tapi kita arahkan dengan tujuan yang sama gitu. Salah satunya adalah membangun SDM TIK. Siap gitu ya Pak. Oke, jadi tadi selain seminar, workshop, webinar juga ada edukasi khusus kepada talenta digital. Oke. Oh, sahabat Inti, tadi kita sudah membahas mengenai cyber security dan tantangan keamanan digital. Untuk episode selanjutnya, kita akan membahas mengenai peluang masa depan dan peran Aptiknas. Jadi nantikan episode selanjutnya.